Ini baru mantap, Josh sampai takjub akan kerendahan hati Veda. Dan kabar Hakim Danish mengejutkan setelah jatuh tak berdaya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Hakim Danish? Apakah benar karma itu nyata? Bagaimana tidak? Insiden ban pecah yang menghanguskan motor Hakim Danish bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan ujian mental paling brutal di seri Jerez 2026. Pada QP1 dapat pergi ke Q2, dalam qualifying satu tadi memang agak tough, dan feeling saya pun lebih baik daripada semalam dan juga daripada pagi tadi. So banyak benda juga saya improve dan juga tim improve punya setup motor saya, dan juga saya pun improve saya punya riding. Pada dalam QP2 saya berasa baik, saya punya setup motor dan saya punya riding untuk pergi lagi laju, untuk kejar rider-rider yang laju. Tapi apapun saya akan bekerja keras untuk besok race, dan saya akan push hard lah untuk berada di kelompok hadapan. Di saat seluruh pedok tercekam trauma, Veda Ega Pratama justru tampil seolah ia tak memiliki urat takut, melahap tikungan demi tikungan dengan presisi robotik yang mengerikan bagi lawan-lawannya. Namun, apakah ketenangan Veda ini merupakan bukti kematangan juara? Ataukah ia hanya sedang menekan rasa takut yang sewaktu-waktu bisa meledak saat balapan dimulai? Pertanyaannya, jika Jerez sanggup menghancurkan pembalap sekelas Hakim Danish dalam hitungan detik, kejutan gelap apalagi yang sedang disiapkan aspal Spanyol untuk mengadang langkah Veda Ega Pratama menuju podium tertinggi besok? Tunggu dulu, jangan beranjak 1 inci pun dari layar Anda. Apa yang Anda lihat di permukaan hanyalah pucuk gunung es dari kekacauan di Jerez. Di balik asap motor Hakim Danish yang membubung, ada misteri teknis yang disembunyikan rapat-rapat, dan di balik tatapan dingin Veda Ega, ada strategi yang belum pernah dibahas oleh media manapun. Kita tidak akan berhenti di sini, kita akan bongkar habis sampai ke akar-akarnya. Kenapa ban itu bisa pecah di titik yang sama secara mendadak? Apakah ada tekanan politik di balik status unfit yang diterima Hakim? Dan benarkah Veda menggunakan setup rahasia yang melompati batas kewajaran motor Moto3? Tetap di sini, pasang sabuk pengaman Anda, karena setelah ini kita akan masuk ke ruang investigasi yang lebih gelap. Kita preteli satu persatu datanya, kita telanjangi faktanya, sampai tidak ada lagi rahasia yang tersisa di sirkuit ini. Jangan kemana-mana, karena kebenaran sesungguhnya baru saja dimulai. Jerez Spanyol seakan belum cukup dengan drama api yang menjilat aspal, atmosfer di sirkuit Jerez. Pasca insiden Hakim Danish berubah menjadi medan pertempuran tak kasat mata antara ego teknis dan realitas medis. Meskipun narasi resmi menyebutkan pemeriksaan intensif, di balik pintu tertutup medical center ketegangan justru memuncak. Para mekanik dan ahli teknis dari pemasok ban terlihat sibuk mondar-mandir dengan wajah kaku. Mereka tahu ban pecah di kecepatan tinggi bukan sekadar nasib sial, melainkan ancaman bagi reputasi teknologi yang mereka banggakan. Sementara itu, Veda Ega Pratama, pemuda asal Gunung Kidul yang kini menjadi buah bibir, terlihat duduk tenang di hospitality Honda Tim Asia. Di saat pembalap lain mungkin sibuk memposting status prihatin di media sosial, Veda tertangkap kamera sedang melakukan evaluasi data bersama Hiroshi Aoyama. Tatapan matanya tidak menunjukkan ketakutan, melainkan sebuah rasa lapar yang terukur. Inilah yang membuat publik terbelah. Apakah Veda terlalu dingin, ataukah memang inilah mentalitas seorang juara dunia masa depan yang tak membiarkan emosi mengganggu kalkulasi? Antara harapan Malaysia dan realitas pahit publik Malaysia, melalui berbagai platform digital mulai melancarkan spekulasi liar. Ada yang menyebut bahwa insiden Hakim Danish adalah sabotase. Namun bagi mereka yang paham mekanika balap, itu adalah omong kosong yang lahir dari rasa frustrasi. Zulfahmi Khairuddin harus bekerja ekstra keras meredam api spekulasi tersebut. Dalam sebuah percakapan singkat di area paddock, Zulfahmi tampak berkomunikasi serius dengan pihak penyelenggara. Kami tidak hanya bicara tentang satu balapan, kami bicara tentang karier seorang talenta yang usianya masih sangat muda. Menaruh Hakim di atas motor yang baru saja meledak dalam kondisi mental yang terguncang adalah tindakan kriminal, bisik seorang sumber internal tim. Keputusan untuk kemungkinan besar menarik Hakim dari sisa akhir pekan ini adalah tamparan keras. Bayangkan, seorang pembalap yang datang dengan ekspektasi tinggi untuk menaklukkan Eropa justru harus pulang dengan bau hangus di baju balapnya. Namun di sisi lain, ini adalah pengingat bagi para supporter layar kaca bahwa MotoGP bukan video game yang bisa di-restart kapan saja tanpa konsekuensi fisik. Anomali Veda Ega Pratama, si Iceman baru dari Asia.
Jika Hakim adalah pusat dari tragedi, maka Veda adalah pusat dari sebuah anomali yang menakjubkan. Analisis mendalam terhadap data telemetri menunjukkan sesuatu yang mengerikan bagi rival-rivalnya. Saat bendera merah dikibarkan dan semua orang melambat dengan rasa was-was, lap time Veda sebelum interupsi tersebut menunjukkan konsistensi yang nyaris robotik. Sektor ketiga Jerez yang dikenal sebagai penghancur nyali dilalap Veda dengan sudut kemiringan yang sangat berani, seolah-olah ia tidak baru saja melihat motor rekannya meledak beberapa ratus meter di depannya. Gaya bahasa tubuhnya di atas motor adalah sebuah sindiran tajam bagi para pembalap senior yang mulai mengerem lebih awal karena trauma melihat asap. Kematangan mental, Veda tidak terjebak dalam arus simpati yang berlebihan yang bisa merusak fokus. Adaptasi cepat. Ketika suhu lintasan berubah akibat tumpahan oli dan pembersihan sisa kebakaran, Veda adalah orang pertama yang menemukan titik pengereman baru. Posisi keempat, angka ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah pesan bahwa jika kualifikasi berjalan bersih, front row adalah milik yang pasti. Investigasi yang menghantui kembali ke investigasi teknis, gosip di paddock mulai menjalar ke arah yang lebih sensitif. Apakah tekanan ban yang terlalu rendah untuk mengejar grip menjadi penyebab kegagalan struktur ban Hakim Danish? Jika benar, maka ini bukan lagi sekadar kegagalan teknis, melainkan kesalahan strategi tim yang memaksa batas fisik material melewati batas aman. Sindiran halus mulai bermunculan dari tim-tim rival seperti KTM dan Husqvarna. Mereka seolah ingin berkata, cepat itu penting, tapi sampai ke garis finish dengan motor yang utuh adalah kewajiban. Tekanan kini berpindah ke pundak tim teknis Hakim. Mereka harus memberikan jawaban yang logis, atau mereka akan kehilangan kepercayaan dari pembalap mereka sendiri. Di tengah hiruk-pikuk itu, Veda Ega Pratama tetaplah Veda. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya meminta mekaniknya untuk memeriksa kembali setelan suspensi belakang. Baginya, drama adalah milik media, sedangkan trofi adalah milik mereka yang tetap memutar gas saat dunia di sekitar mereka sedang terbakar. Sebuah harapan atau sekadar fatamorgana. Narasi ini membawa kita pada sebuah pertanyaan besar. Apakah kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah legenda baru yang mampu memisahkan antara empati dan ambisi secara profesional? Ataukah Jerez 2026 ini hanya akan diingat sebagai akhir pekan, di mana api lebih terang daripada prestasi? Bagi Indonesia, Veda adalah harapan yang nyata. Bagi Malaysia, Hakim adalah pejuang yang sedang diuji. Namun bagi penonton yang jeli, ini adalah pelajaran berharga bahwa di balik megahnya sorotan kamera, ada nyawa yang dipertaruhkan dan ada mental yang ditempa di dalam api. Jangan pernah tertipu oleh senyum di podium, karena di balik itu ada keringat dingin dan bau aspal yang terbakar. Apakah Veda akan benar-benar mengamankan podium, atau haruskah ia juga waspada terhadap hantu teknis yang menghantui sirkuit ini? Simak terus, karena drama yang sebenarnya baru saja dimulai saat lampu hijau menyala. Hatur nuhun, tetaplah jeli, karena di dunia balap, satu detik bisa menjadi keabadian, dan satu kesalahan bisa menjadi sejarah yang tak ingin diingat. Jerez Spanyol Inaritas Riosmel, sinar matahari yang mulai meredup di Cakrawala Andalusia tidak lantas mendinginkan suhu di dalam paddock. Sebaliknya, ketegangan justru mengkristal menjadi sesuatu yang jauh lebih pekat. Jika bagian satu adalah tentang api dan evakuasi, maka bagian dua adalah tentang perang saraf yang terjadi di ruang-ruang kedap suara. Keputusan medis terhadap Hakim Danish akhirnya keluar seperti vonis yang sudah diduga, namun tetap menyakitkan. Unfit. Pembalap Malaysia itu harus merelakan mimpinya di Jerez tahun ini terkubur di bawah tumpukan perban dan observasi medis. Namun, di dunia balap yang kejam, absennya satu bintang justru menjadi panggung bagi yang lain untuk bersinar lebih terang. Dan di sanalah Veda Ega Pratama berdiri, di bawah lampu neon garasi Honda Tim Asia, dikelilingi oleh para mekanik yang kini menggantungkan seluruh harapan akhir pekan mereka pada pundak remaja ini. Sindiran halus mulai beredar di kalangan jurnalis Eropa. Apakah Veda adalah seorang pembalap, ataukah dia sebenarnya adalah sebuah program komputer yang lupa disisipkan emosi manusia? Tragedi satu sisi, pelajaran di sisi lain. Mundurnya Hakim Danish menciptakan lubang besar dalam narasi persaingan Asia di Moto3. Namun, bagi para analis teknis, fokus kini bergeser pada bagaimana Veda mengelola beban psikologis tersebut. Bayangkan, rekan setim atau setidaknya sesama perwakilan Asia jatuh dengan cara yang begitu traumatis, namun Veda justru terlihat semakin dingin. Dalam sesi debrief malam hari, Veda kabarnya memberikan masukan yang sangat spesifik mengenai temperatur aspal di tikungan 6, lokasi yang tidak jauh dari tempat motor Hakim meledak. Ia tidak bicara soal ketakutan, ia bicara soal koefisien gesek. Inilah yang disebut kematangan prematur.
Veda tidak membiarkan otaknya memproses gambar api, melainkan hanya memproses data angka. Banyak pembalap muda hancur di Jerez bukan karena motornya lambat, tapi karena hantu-hantu di kepala mereka bergerak lebih cepat daripada motornya. Veda, dia sepertinya tidak punya hantu, ujar seorang pengamat teknis kawakan dengan nada sinis namun kagum. Perjudian ban dan taktik shadowing memasuki persiapan sesi kualifikasi yang krusial. Tim teknis Honda mulai melakukan perjudian besar. Dengan data dari insiden Hakim, mereka sadar bahwa alokasi ban dari pemasok tunggal musim ini memiliki karakteristik yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu mendadak. Disinilah kecerdasan Veda diuji. Ia tidak hanya dituntut untuk menjadi cepat, tapi menjadi pawang bagi ban-bannya sendiri. Strategi yang diterapkan Veda sangat menarik, shadowing. Dalam sesi latihan pagi berikutnya, ia terlihat dengan sengaja membayangi pembalap-pembalap tangguh seperti David Alonso dan Colin Fajar. Bukan untuk mencuri slipstream semata, melainkan untuk mempelajari bagaimana ban lawan bereaksi saat melibas kerb yang sama. Ini adalah taktik predator. Veda tidak sedang membalap, ia sedang membedah kelemahan lawan di tengah kekacauan yang masih menghantui sirkuit. Keunggulan sektor 4, Veda mencatatkan waktu tercepat di sektor terakhir yang menunjukkan bahwa meski ada trauma insiden di sektor sebelumnya, ia tetap mampu menekan hingga batas maksimal di tikungan terakhir yang legendaris, Jorge Lorenzo Corner. Efisiensi lap, saat pembalap lain membutuhkan 5 hingga 8 lap untuk menemukan ritme, Veda hanya butuh 2 lap panas. Ini adalah kunci untuk menghemat umur ban, pelajaran mahal yang didapat dari insiden pecah ban rekannya. Sindiran paddock The Little Robot dari Indonesia. Di kantin media, pembicaraan tentang Veda mulai bergeser ke arah yang lebih dalam. Beberapa kru tim rival mulai melabelinya dengan sebutan The Little Robot. Sebutan ini bukan tanpa alasan. Reaksi wajahnya saat keluar dari pit lane tetap datar, bahkan ketika ribuan fans di tribun meneriakkan namanya. Ada sebuah ketegangan yang janggal. Di satu sisi kita merayakan keberaniannya, namun di sisi lain ada kengerian melihat bagaimana seorang remaja bisa semetodis itu di tengah olahraga yang pun mempertaruhkan nyawa. Apakah ini hasil didikan keras akademi, ataukah memang Veda lahir dengan sirkuit di dalam darahnya? Investigasi terhadap motor Hakim Danis pun mulai menemui titik terang. Kabarnya, ada indikasi kegagalan pada rim atau velg akibat benturan keras dengan kerb sebelum ban itu menyerah sepenuhnya. Artinya, ini adalah kesalahan garis balap yang terlalu agresif. Pesan tersembunyi bagi Veda sangat jelas. 1 mm terlalu ke kiri dan kamu akan menyusul Hakim ke rumah sakit. Menuju kualifikasi hidup atau mati dalam satu putaran kini, dengan absennya Hakim Danish, seluruh sorotan Asia tertuju pada Veda. Tekanan ini bisa menghancurkan siapa saja, tapi bagi Veda, ini mungkin hanya sekadar variabel tambahan dalam persamaannya. Jika ia berhasil mengamankan posisi start di baris depan, maka narasi kebetulan akan berakhir. Ini akan menjadi deklarasi perang bahwa Indonesia tidak hanya mengirim delegasi, tapi mengirim penguasa baru. Namun Jerez selalu punya cara untuk merendahkan mereka yang sombong. Aspalnya yang licin dan angin yang berubah arah secara tiba-tiba adalah musuh yang tidak bisa dihitung hanya dengan data telemetri. Veda harus membuktikan bahwa di balik gaya balapnya yang robotik, masih ada insting manusia yang mampu bereaksi saat logika mulai gagal. Apakah kualifikasi nanti akan menjadi pembuktian kematangan Veda, atau justru ia akan terjebak dalam jebakan ambisi yang sama dengan Hakim Danish? Satu yang pasti, di garasi Honda tim Asia, tak ada lagi tawa. Yang ada hanyalah suara kunci Inggris yang beradu dan detak jantung yang berpacu melawan waktu. Simak terus, karena di Jerez keberanian seringkali hanyalah nama lain dari kenekatan yang berhasil. Dan Veda Ega Pratama sedang mencoba mendefinisikan ulang apa arti keberanian yang sesungguhnya di lintasan para juara. Sesi kualifikasi Moto3 di Circuito de Jerez Angel Nieto sore, itu bukan sekadar perebutan posisi start. Itu adalah sebuah teater ketegangan yang membuat napas para penonton di tribun seolah terhenti. Langit Andalusia yang biru bersih menjadi saksi bisu betapa cepatnya memori tentang kobaran api motor Hakim Danish tergeser oleh ambisi murni untuk menjadi yang tercepat. Di tengah absennya sang rival dari Malaysia, Veda Ega Pratama keluar dari garasi dengan aura yang berbeda. Jika pada sesi latihan ia adalah seorang analis data, maka di kualifikasi ini ia menjelma menjadi seorang eksekutor yang dingin. Setiap gerakan Veda di atas motor Honda NSF 250RW miliknya tampak seperti tarian yang sangat presisi, namun mematikan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi lirikan ke arah sektor tempat insiden pecah ban itu terjadi. Ia melaju seolah-olah sirkuit itu adalah miliknya sendiri, dan pembalap lain hanyalah rintangan statis yang harus ia lewati. Strategi Lone Wolf melawan arus paddock.
Dalam balapan Moto3, kualifikasi biasanya dipenuhi dengan taktik towing atau mencari draft udara dari pembalap lain untuk mendapatkan kecepatan ekstra di lintasan lurus. Namun Veda melakukan sesuatu yang membuat para komentator internasional terperangah. Saat gerombolan pembalap besar menunggu di pit lane untuk saling membuntuti, Veda justru keluar lebih awal, sendirian. Ia memilih strategi lone wolf. Ini adalah perjudian tingkat tinggi. Tanpa bantuan slipstream, seorang pembalap harus mengandalkan murni pada kecepatan tikungan dan ketepatan titik pengereman. Sindiran pun muncul dari beberapa kru tim besar di pinggir lintasan, kata, anak ini terlalu percaya diri atau memang sedang mencari celaka. Namun Veda menjawab keraguan itu dengan catatan waktu yang langsung melonjak ke urutan teratas pada putaran kedua. Pengereman ekstrem di tikungan 1, Expo 92, Veda melakukan pengereman yang begitu dalam hingga ban belakangnya sedikit terangkat dari aspal. Ia menantang hukum fisika demi memangkas milidetik yang berharga. Keberanian di tikungan 6. Di lokasi yang hampir mencabut nyawa karier Hakim Danish, Veda justru terlihat lebih rebah, lebih agresif. Seolah ingin menunjukkan pada aspal Jerez bahwa ia tidak bisa diintimidasi oleh sejarah kelam sesi sebelumnya. Perang saraf di menit-menit terakhir drama sesungguhnya terjadi saat sesi kualifikasi menyisakan waktu 5 menit. David Alonso dan Ivan Ortola mulai melancarkan serangan waktu mereka. Posisi pesatu yang sempat dipegang Veda mulai digoyang. Disinilah kedewasaan Veda kembali diuji. Alih-alih panik dan melakukan kesalahan konyol seperti low side karena terlalu memaksakan diri, Veda justru masuk ke pit sebentar hanya untuk mengganti ban belakang dengan kompon terlunak. Suasana di kotak penalti Honda tim Asia begitu sunyi. Tak ada kata-kata, hanya tatapan mata antara Veda dan kepala mekaniknya. Saat ia kembali masuk ke lintasan, ia hanya punya satu kesempatan terakhir sebelum bendera kotak-kotak dikibarkan. Di saat yang sama, berita menyebar bahwa Hakim Danish yang sedang menonton dari kursi roda di medical center terlihat mengepalkan tangan, memberikan dukungan moral jarak jauh bagi sesama talenta Asia. Sebuah momen emosional yang kontras dengan dinginnya persaingan di lintasan. Veda tidak sedang balapan melawan orang lain. Dia sedang balapan melawan standar yang ia buat sendiri. Dan standar itu sangat tinggi, tulis seorang jurnalis senior Spanyol di akun media sosialnya saat melihat sektor pertama Veda yang berwarna merah tercepat. Hasil akhir, sebuah deklarasi kekuatan saat sensor melewati garis finish di putaran terakhir. Layar catatan waktu menyala terang. Veda Ega Pratama berhasil mengamankan posisi front row. Meski bukan pole position mutlak, karena selisih yang sangat tipis dengan pembalap tuan rumah, keberadaannya di baris depan adalah sebuah pernyataan perang. P3 di kualifikasi di tengah kekacauan, api dan absennya rekan sejawat adalah prestasi yang melampaui ekspektasi. Namun, yang paling menarik bukanlah hasilnya, melainkan reaksinya pasca kualifikasi. Saat diwawancarai di Park Ferme, Veda tidak menunjukkan euforia yang meledak-ledak. Ia justru menyebut nama Hakim Danish. Ini hasil untuk tim dan untuk teman saya, Hakim. Lintasan ini sulit, tapi kita harus tetap maju, ujarnya singkat. Sebuah sindiran halus bagi mereka yang mengira ia tidak punya empati, sekaligus bukti bahwa mentalitasnya sudah berada di level yang berbeda. Ia telah berhasil mengubah duka di padok menjadi bahan bakar untuk performa yang luar biasa. Menatap hari esok, puncak dari segala drama kini pertanyaannya bukan lagi tentang apakah Veda bisa bersaing, tapi tentang bagaimana ia akan mengeksekusi strategi balapan besok. Dengan kondisi fisik yang prima dan mental yang sudah teruji oleh Api Jerez, ia adalah favorit kuat untuk naik ke podium tertinggi. Sementara itu pihak penyelenggara dan tim teknis akhirnya merilis pernyataan resmi bahwa insiden Hakim murni karena faktor eksternal pada material, bukan kesalahan manusia. Ini memberikan sedikit ketenangan bagi Veda, mengetahui bahwa motornya aman. Namun di Jerez, keamanan adalah ilusi yang sangat rapuh. Apakah esok akan menjadi hari di mana lagu Indonesia Raya berkumandang di tanah Spanyol? Ataukah Jerez masih menyimpan satu kejutan pahit lagi di saku bajunya? Satu hal yang pasti, dunia kini tidak lagi melihat Veda Ega Pratama sebagai anak baru. Mereka melihatnya sebagai ancaman nyata. Dan bagi seorang pembalap, tidak ada penghormatan yang lebih tinggi daripada rasa takut dari para rivalnya. Mari kita nantikan, karena di balik garis start besok, bukan hanya mesin yang akan meraung, tapi juga ambisi yang sudah tidak sabar untuk meledak.